warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anina Lamolida Dusafiko dengan NIM 21080561009 kelas PM 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Quran tentang matematika dan teknologi informasi. Yang mana saya akan membacakan atau membawakan 5 surat. Yang pertama ada Al-Kahfi ayat 25, Al-Fajr ayat 3, Al-Qadar ayat 3, dan Al-Anbiya ayat 80, dan yang terakhir Quran Surat Yasin ayat 41 dan 42. Tafsir ayat Al-Quran tentang matematika. Yang pertama, Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bisufi kafihim salasami'atin sinina wasdadu tis'an. Artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Tafsir ayat ini menjelaskan tentang menyatakan lambang bilangan 300 dan 9, yang mana terdapat operasi penjumlahan yaitu 300 tambah 9, sehingga dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah memberikan pengetahuan tentang operasi hitung sejak zaman dahulu. Dan tanpa adanya operasi hitung, maka tidak akan pernah diketahui bahwa Ashabul Kahfi tinggal di gua selama 309 tahun. Tafsir ayat Al-Quran tentang matematika yang nomor 2, yakni Quran Surat Al-Fajr ayat 3, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wasafni wal bidr, artinya demi yang genap dan yang ganjil. Dari ayat tersebut, demi yang genap dan yang ganjil dari semua hal, bisa juga dipahami bahwa yang genap itu makhluk Allah, sedangkan yang ganjil adalah Allah. Dia Maha Esa dan tanpa bandingan. Allah tidak membutuhkan apa dan siapapun, sedangkan makhluk sangat bergantung pada yang lain. Dan tafsir matematika yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Qadar ayat 3, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dari ayat tersebut menafsirkan bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan tanpa malam qadar di dalamnya. Ibadah pada malam itu mempunyai nilai yang sangat tinggi di mata Allah, lebih tinggi daripada ibadah selama 1000 bulan. Selanjutnya, tafsir Al-Quran tentang teknologi informasi. Yang pertama ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 80, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamna busun atalla busillakum lituhsinakum min ba'sikum wa hal antum syakirun. Artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu dan memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembuatan baju pelindung yang dapat digunakan dalam pertempuran. Dari pelajaran yang disampaikan Allah kepada Nabi Daud ini, dapat kita lihat perkembangan pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk para prajurit dalam peperangan yang mereka hadapi. Baik itu berupa topi besi, rompi anti peluru, dan sebagainya. Ini merupakan pengembangan dari teknologi yang telah berabad-abad Allah ajarkan kepada Nabi. Dan tafsir ayat Al-Quran tentang teknologi informasi yang kedua yakni ada Quran Surat Yasin ayat 41 dan 42, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan fil fulkil masbun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Artinya, dan suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah bahwa kami mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami menciptakan pula bagi mereka sarana angkutan yang serupa untuk mereka kendarai. Quran Surat Yasin ayat 41 dan 42. Ayat tersebut menguraikan kekuasaan Allah yang mengingatkan manusia tentang leluhurnya yang diselamatkan di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Dalam ayat 41 ini, Allah menerangkan tentang bahtera Nabi Nuh yang juga memberi kepadanya pengetahuan tentang cara pembuatan perahu hingga dapat digunakan. Kemudian dalam ayat 42, Allah juga menerangkan tentang informasi aneka alat transformasi yang dapat digunakan manusia. Semua informasi Allah itu dapat kita lihat dan kita rasakan keberadaannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.